Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Risma Nisya. Oke, sebelumnya saya pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, bagi teman-teman yang tidak mudik ataupun mudik, jangan berkecil hati karena kita masih bisa menjaga silaturahmi. Misalkan bisa dengan telepon atau video call, kemudian bisa dengan sekarang udah ada virtual Zoom gitu ya. Jadi banyak sekali cara lah untuk bagaimana kita menyampaikan rasa kangen kita, kemudian bagaimana kita menyampaikan permohonan maaf gitu kan. Mas, banyak cara gitu. Jadi bagi teman-teman yang tidak mudik, jangan sedih, masih banyak cara yang bisa kita lakukan. Oke, untuk menemani teman-teman di pertama Idul Fitri ini, nah kita ngobrol santai ya. Pernah nggak sih kalian ketika mungkin dulu zamannya kita masih bisa mudik gitu, pernah nggak sih kalian kayak merasa takut gitu, takut mudik tuh gini? Kadang-kadang ini pengalaman pribadi aku ya guys. Jadi dulu zaman aku masih baru lulus sekolah, masih mencari pekerjaan, pasti dalam benak saya tuh gini, pasti ketika kita pulang ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi guys, aku sudah merangkum kurang lebih ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita bahas yang pertama ya guys. Pertanyaan itu contohnya apa? Kerja di mana? Saat itu mungkin aku bisa jawabnya apa adanya aja. Kadang-kadang mereka itu mengasumsikan pekerjaan saya tuh yang di luar maksud atau di luar yang job di saya gitu. Jadi adalah saya cuma kasih pengertian, saya cuma kasih sebuah penjelasan yang mudah dimengerti. Contoh misal, aku cuma jawab gini, aku kerja di konsultan quantity surveyor. Kadang nggak semua orang ngerti, tapi ketika aku jawab, oh aku kerja di bidang konstruksi, nah itu biasanya orang-orang lebih mengerti dan mudah dipahami gitu. Nah oke, kemudian pertanyaan yang kedua gitu, bagi teman-teman yang mungkin sudah kerja puluhan tahun dan mungkin umurnya udah mendekati masa-masa mau menikah gitu kan, pastinya kalau di kampung atau kita pulang kampung ada nggak sih kalian pertanyaan misalkan, mana calonnya, kok belum dapat jodoh, teman kamu sini udah mau married, bahkan sini udah punya anak 2, punya anak 3 gitu kan. Nah kalian gimana cara ngejawabnya gitu? Kalian komen di bawah ya, kita share santai aja gitu. Kita ngobrol receh lah kalau bahasa aku gitu. Nah kalau aku pada prinsipnya waktu itu aku cuma jawab ke yang nanya sama aku, bilangnya ya jodoh itu di tangan Tuhan gitu, suatu saat datang ya pasti akan datang. Kalau aku sih begitu ya guys. Jadi kadang-kadang ya terserah orang mau jodohnya cepat mau jodohnya lama. Kan kebetulan aku kan memang dari Jawa, jadi kebanyakan umur 23, 24 tuh orang tua tuh udah parno, udah panik gitu, kok anakku mana nih, belum bawa calon, belum bawa apa. Tapi yang pasti adalah saya saya mencoba memberi pengertian kepada orang tua saya bahwa oke, mam atau kalau kalian bapak ibu gitu, jodoh itu udah tepat pada waktunya Allah kasih, pasti akan datang. Oke, mungkin setelah pertanyaan yang kedua tadi kita sudah dapat jodoh gitu, masih kita udah married gitu kan, akan ada lagi loh guys pertanyaan yang ketiga. apa itu? Apa coba? Pertanyaan yang ketiga biasanya yang akan ditanyakan adalah, udah isi belum? Udah hamil apa belum? Oh anaknya berapa? Gitu kan. Kadang-kadang capek sih, tapi gimana pun kita tetap harus menjaga silaturahmi dan hubungan baik dengan sesama. Jadi mau nggak mau ya kita harus jawab guys. Kalau aku dulu jawabnya ya sama sebenarnya, kembali lagi keturunan kemudian anak itu kan rezeki ya, merupakan salah satu rezeki yang datangnya pun kita tidak bisa disangka-sangka, dan kalaupun belum datang juga kita hanya bisa berdoa, berusaha, berikhtiar, bahkan kemudian ya mencoba untuk merubah pola hidup menjadi pola hidup yang lebih sehat gitu. Nah paling
Kalau ngejawabnya misalkan kadang-kadang kan sedikitnya lagi tuh gini guys, kadang-kadang oh di sana nih tempat pijat yang enak, oh di sana banyak kan masukan. Jadi kalau saya tanya oh iya nanti insya Allah gitu, atau biasanya oh kalau memang kita memang belum dikasih rezeki seperti itu ya paling oh belum ada, belum rezeki, oh belum gitu. Jadi kadang-kadang aku juga jawabnya gini sih kayak oh belum kok, belum rezeki aku gitu, masih harus banyak berusaha dan masih harus banyak berdoa. Aku sih kayak gitu sih. karena gak ada habisnya guys pertanyaan, bener gak sih? Jadi kadang-kadang tuh kita mudik bukannya kita mau happy, jadi mesti mikirin aduh pertanyaan apa nih yang akan muncul yang gak akan ditanyain kepada kita gitu ya. Nah oke, mungkin setelah pertanyaan yang ketiga tadi kita mungkin sudah dikasih, ada keluarga yang mungkin sudah dikaruniai anak, ya kan, anaknya sudah besar, akan timbul pertanyaan lagi guys, ya kan? Pasti Kuliah di mana, kerja di mana, atau anaknya udah lulus umur berapa? tuh banyak banget guys. Kehidupan itu kayak apa ya, ngelup gitu. Saat itu kita yang berada di posisi itu, suatu saat nanti anak kita, cucu kita, cicit kita semua akan berada di zaman kita saat ini, di zaman yang sudah kita lalui gitu. Jadi jangan heran, dan intinya jangan heran, kemudian tetap kita jawab dengan baik, kita jelaskan dengan baik gitu. Kalau memang kadang-kadang memang mood kita tuh ada ini ya, tapi intinya adalah kita Harus tetap menghormati orang yang bertanya kepada kita gimana pun. Jangan pernah menyakiti hati orang lain atau menyakiti atau dengan cara menjawab yang tidak sopan atau emosional. Kayaknya nggak ada untungnya sih guys, karena memang kenyataannya ya saat itu atau saat yang kita ditanya memang belum ada atau memang belum rezeki, memang kita harus hadapi gitu. Jadi nggak perlu adanya emosi-emosi kalau menurut aku gitu ya guys. Oke, sekian ngobrol recehnya. Yang pasti adalah atau dari semua pembahasan ini kita dapat simpulkan bahwa rezeki, jodoh, maut itu sudah ada yang ngatur guys. Nah, jadi kita sebagai manusia hanya tinggal berdoa, berikhtiar, kemudian dan memohon sama Allah supaya dimudahkan segala urusannya gitu. Oke guys, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.